Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan sehat, baik, serta di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur malam hari ini kita kembali boleh bersekutu, berdoa bersama secara online di dalam rumah kita masing-masing. Ya, karena pandemi COVID-19 ini yang sudah 4 bulan lebih kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja. Kita juga banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita karena pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik mungkin ada sebagian yang sudah di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, sakit penyakit yang membuat kita sedih dan kecewa dan merasa susah dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Kita yakin dan teguh Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita sama-sama bersandar kepadanya. Biarlah hidup kita serahkan kepadanya. Karena dengan kasih-Nya lah kita beroleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saat ini marilah kita sama-sama memulai persekutuan kita mengangkat sebuah pujian, jangan sedih dan kecewa. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu, setialah kau selalu, berkat-Nya kau kan diberi. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Beban berat menimpamu, hidupmu tak berharap, pandanglah kemuliaan-Nya, agar Ia menuntunmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Jangan sedih dan kecewa, bersandarlah pada Tuhan. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami adalah manusia lemah yang harus selalu bergantung kepada Engkau ya Tuhan, dan bersandar kepadamu. Dalam kelemahan kami ya Tuhan, kami seringkali berbuat dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila dalam keseharian hidup kami sudah melakukan dosa yang tidak berkenan kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk hidup, dan Engkau telah memelihara kami sampai saat ini. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berdoa, menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami mau datang di hadapan-Mu, mau berlutut, berdoa ya Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, dan memuji nama-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, bila kami boleh mendengar firman-Mu, bila firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Engkau, atas segala berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, masih ingat ayat hafalan kita minggu yang lalu? Mari kita sama-sama menghafalkannya, yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikianlah ayat hafalan ini kiranya boleh kita simpan di dalam hati kita dan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat sebuah pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana Ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Baiklah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Waktunya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Andi. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar penjelasan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa.
Tuhan, kami mau membaca firman-Mu dan mendengar akan penjelasan daripada firman Tuhan. Berkatilah pelayanan firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan berbicara atas kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pimpin. Jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini tema renungan firman Tuhan saya beri judul Turut Merasakan. Diambil dari nas Alkitab yang merupakan ayat hafalan kita, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Saya mengajak kita untuk mengucapkannya bersama-sama ayat hafalan kita. Saudara yang bisa menghafal, saudara tutup mata saudara ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang perwira angkatan laut yang pangkatnya sudah tinggi. Dia menceritakan kisah dirinya ketika dia baru menjadi taruna yang masih muda. Bagaimana ia ditolong dan diselamatkan dari rasa malu saat pertama kali dia ikut berperang. Pada waktu itu, ia adalah seorang yang baru berusia 14 tahun. Dia masih muda dan baru masuk ke dalam angkatan laut. Dia seorang taruna. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat itu dia masuk di dalam peperangan untuk pertama kalinya. Suasana peperangan yang menyeramkan, tembakan-tembakan yang serentak dari para musuh begitu menakutkan bagi dirinya, sehingga hampir-hampir dia pingsan. Dia ketakutan sekali. Atasannya yang adalah seorang perwira melihat dirinya yang ketakutan. Dengan sambil tetap terus menatap ke arah musuh, atasannya datang mendekat, memegang tangannya, dan kemudian perwira atasannya berkata dengan tenang dan penuh kasih, "Jangan takut, nak. Engkau tidak akan takut lagi. Engkau akan berani setelah 1-2 menit. Saya pun dulu seperti kamu, ketakutan ketika pergi berperang untuk pertama kalinya." Saudaraku, sang taruna yang sekarang telah menjadi perwira dengan jabatan yang tinggi di angkatan laut berkata bahwa atasannya itu muncul seperti malaikat yang datang dan memberi kekuatan kepadanya. Ketika dia mendengar kata-kata atasannya itu, seakan-akan seluruh bebannya hilang. Dan sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemberani, persis seperti atasannya. Mungkin saudaraku, jika perwira atasannya menangani dirinya yang takut pada waktu itu dengan kasar, dia mungkin akan pulang sebagai pecundang. Tetapi rasa empati atasannya yang besar telah membuat sang taruna muda itu menjadi seorang pemenang dan seorang yang berani berperang. Luar biasa, bukan? Saya membayangkan saudaraku seperti perwira atasan dari taruna tersebut, kita yang sedang mengalami krisis-krisis karena COVID-19. Yesus juga berkata, "Jangan takut. Aku juga pernah mengalami apa yang sedang kau alami. Aku pernah berada dalam masa krisis, kesulitan, dan penderitaan. Jangan menyerah kalah. Tetaplah bertahan dalam segala masalahmu. Ingat, jangan jatuh ke dalam pencobaan dan jangan berbuat dosa. Aku akan datang menolongmu." Amin, saudara. Penulis surat Ibrani dalam pasal yang keempat ayat 15 yang menjadi ayat hafalan kita menuliskan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks surat Ibrani ini, penulis surat Ibrani menyoroti Yesus sebagai imam besar bagi orang-orang Yahudi yang memeluk agama Kristen. Orang-orang Yahudi yang telah meninggalkan agama Yahudinya. Yesus diperbandingkan dengan imam besar agama Yahudi oleh penulis surat Ibrani, di mana Yesus jauh lebih tinggi, jauh lebih agung daripada imam besar agama Yahudi. Di sini penulis surat Ibrani hendak memberikan kekuatan, meneguhkan orang-orang Kristen Yahudi yang telah meninggalkan agama Yahudinya dan percaya kepada Yesus. Karena mereka sedang berada di dalam kondisi krisis, sulit dan menderita. Mereka dikucilkan oleh keluarga besarnya. Mereka masih melihat ibadah-ibadah yang megah di bait Allah, di mana agama Yahudi merupakan identitas kebangsaan mereka. Seakan-akan ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka dikeluarkan dari bangsa kebangsaannya sendiri. Saudara, penulis surat Ibrani tahu bahwa daya tarik itu begitu besar, dan dia meneguhkan mereka untuk bertahan dan tidak meninggalkan iman Kristennya. Dengan dia membandingkan akan Yesus, sang imam besar yang agung, yang lebih besar daripada imam besar agama Yahudi. Saudaraku, kondisi ini mirip-mirip juga dengan kita yang sedang mengalami multikrisis karena COVID-19. Yesus juga meminta kita untuk tidak kalah dengan krisis-krisis ini, apalagi meninggalkan iman kita. Jangan kita jatuh di dalam pencobaan dan berbuat dosa oleh karena krisis-krisis ini. Saudaraku, dalam perikop yang kita baca, salah satu keunikan Kristus sebagai iman besar yang agung adalah Yesus dapat merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Mengapa demikian, saudaraku? Karena Yesus juga telah mengalami segala kesulitan dan penderitaan seperti kita. Yesus walaupun Allah sepenuhnya, ia juga menjadi manusia sepenuhnya di dunia ini. Selama 33 tahun Yesus hidup di dunia, mengalami kesulitan, penderitaan, dan krisis. Kesulitan dan penderitaan yang paling berat yang dialami oleh manusia, semua pernah Yesus alami. Bahkan sebaliknya, tidak semua manusia pernah mengalami saat-saat penderitaan dan kematian yang mengerikan seperti yang dialami oleh Yesus. Semuanya itu adalah pencobaan-pencobaan yang hendak menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Tetapi Yesus tidak pernah jatuh dalam pencobaan serta berbuat dosa di dalam segala krisis yang dihadapinya. Yesus tetap sebagai Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya yang tidak ada dosanya. Karena itu Yesus sebagai imam besar bisa juga menjadi sekaligus domba, anak domba Allah yang menjadi korban penebusan dosa. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang tidak ada dosanya. Saudaraku, memang Yesus sebagai manusia mengalami segala krisis, kesulitan, dan penderitaan seperti kita. Tetapi kalau Yesus tidak memiliki hati yang bisa berempati, maka Yesus juga tetap tidak bisa merasakan segala kelemahan kita. Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata bahwa Yesus bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa ayat ini menggunakan kalimat negatif? Kenapa dia tidak menggunakan kalimat positif seperti Yesus adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita? Tidak digunakan kalimat itu. Saudaraku, penulis dengan menggunakan kalimat negatif hendak menunjukkan sebuah kekontrasan antara Yesus sebagai imam besar dengan orang-orang Yahudi yang menjadi imam besar, yakni dengan imam besar yang bukan Yesus. Imam besar itu hanya dapat mempersembahkan korban penebusan dosa umatnya tanpa punya rasa empati dengan kelemahan-kelemahan umatnya. Yesus bisa berempati. Yesus bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
sebagai imam besar yang agung. Kalau kita lebih jauh lagi melihat mengapa Yesus bisa berempati, mengapa mereka tidak? Saudara, kalau kita melihat catatan Injil, maka Injil mencatat hati Yesus berbelas kasihan saat ia melihat orang yang sakit kusta. Maka Yesus menjadikan orang itu tahir. Injil mencatat hati Yesus berbelas kasihan terhadap janda yang anaknya meninggal. Maka Yesus membangkitkan anak janda itu. Hati Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak yang mengikutinya, sebab mereka seperti domba tanpa gembala. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus mengajar dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, kuncinya adalah hati Yesus yang penuh belas kasihan. Yesus sebagai imam besar yang agung dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan akan bertindak menolong kita. Karena itu di ayat ke-16 penulis surat Ibrani melanjutkan. Dia menuliskan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, indah bukan? Yesus yang berbelas kasihan, Yesus yang bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, diresponi dengan apa? Kita datang memohon pertolongannya. Penulis surat Ibrani mendorong kita datang kepada Yesus, datang memohon pertolongan kepadanya. Kristus yang pernah mengalami krisis, kesulitan dan penderitaan, Ia mengerti pergumulan kita, Ia berempati terhadap kelemahan-kelemahan kita, dan hatinya yang berbelas kasihan akan bertindak menolong kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini kita sedang mengalami saat-saat sulit karena berbagai krisis yang ditimbulkan oleh COVID-19. Ayat hafalan kita mengingatkan kita bahwa kita punya imam besar yang bisa merasakan segala kesulitan kita. Karena itu kita harus bertahan melawan krisis dan masalah hidup kita. Jangan biarkan segala kesulitan dan penderitaan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan kalah dengan krisis. Bertahanlah, berharaplah kepada Yesus Sang Imam Besar yang agung, yang pada waktunya akan menolong kita. Tetap semangat saudaraku di masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh hafalkan dan kami boleh mengerti. Biarlah kami boleh tetap bertahan di masa-masa sulit ini dengan terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan imam besar kami yang bisa merasakan pergumulan kami dan yang berbelas kasihan dan akan menolong kami. Kuatkan kami Tuhan untuk berjalan di masa-masa yang sulit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andi yang sudah menyampaikan firman Tuhannya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberikan kekuatan bagi iman kita. Bersyukur karena kita mempunyai imam besar yang senantiasa dapat merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan berlutut di hadapan Tuhan menaikkan beberapa pokok doa. Sebelumnya mari kita angkat sebuah pujian indahnya saat berdoa. Semua dosa
sungguh imanku berharap kepadanya, yang memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Yang memanggilku datanglah, percaya pada firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Ya Bapak Ibu, saat ini kita akan berdoa. Pokok doa pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesehatan. Mohon Tuhan memberikan hikmat agar situasi dan kondisi tetap kondusif. Dan kita juga mohon Tuhan memberikan pemulihan pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus, kami datang padamu Tuhan, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau tetap memberikan hikmat kepada pemimpin kepada kami, supaya mereka semua ya Tuhan dapat melaksanakan dan menjaga keamanan, kesehatan masyarakat ya Tuhan, dan juga stabilitas ya Tuhan, dan dalam mereka tetap dalam keamanan yang kondusif ya Tuhan, sehingga ya Tuhan terbebas daripada pandemi ini. Tuhan tolong ya Tuhan, berikan pemulihan ya Tuhan pada waktunya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, berdoa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam zona merah, agar dapat menaati dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun relaksasi sudah diberlakukan agar angka penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam surga, kami datang padamu Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk para masyarakat ya Tuhan, sehingga masyarakat dapat mengikuti protokol masyarakat ya Tuhan, sehingga supaya penyebaran ini tidak terus berlanjut. Tuhan, kami mohon sehingga ya semua kami serahkan dalam kasih kuasa Yesus, kami berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang untuk berperan aktif membantu mengatasi permasalahan bangsa dan negara, khususnya saat ini menghadapi pandemi COVID-19 seperti di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk Yesus, berkati Tuhan untuk pendidikan, ekonomi ya Tuhan. Keempat, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan untuk dapat memakai menjadi saluran berkat bagi Tuhan, untuk tidak mementingkan diri sendiri tapi juga memikirkan kepentingan orang lain, dan melalui pandemi ini dapat menjadi terang dan garam dunia. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam surga Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, bila kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik ya Tuhan, sehingga kami selamatkan sendiri, dan kami juga dapat memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kami, dan menolong kami sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengarkan segala doa dan doa kami. Serahkan semua dalam tangan
Kristus. Yang kelima, mari kita sama berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Kanaan yang masih sekolah atau kuliah dan bekerja dari rumah untuk sementara waktu, baik itu karyawan maupun guru. Berdoa juga bagi untuk jemaat yang mempunyai usaha pribadi, pekerja lapangan seperti sales, ojek online atau security. Saat ini sedang mencari pekerjaan, biarlah apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka boleh tetap setia dan menjaga integritas sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Saat ini juga yang bekerja di rumah ya Tuhan, yang maupun ya Tuhan yang masih kuliah secara online ya Tuhan, dan semua ya Tuhan, semua apapun yang melakukan ya mereka lakukan dengan baik ya Tuhan, sehingga kenangan Tuhan berkatilah ya Tuhan, mereka bekerja di lapangan ya Tuhan, ini ojek online ya Tuhan, maupun yang orang yang melakukan ya Tuhan, Tuhan semuanya Yesus. Dan yang keenam, marilah kita sama berdoa untuk gereja-gereja yang sudah mulai membuka gedung gerejanya kembali, agar dapat mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik, agar ibadah gereja dapat berlangsung dengan tertib dan aman dan terkendali, sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19. Berdoa juga untuk persiapan pembukaan gedung gereja GKI Kanaan yang rencana akan dibuka tanggal 23 Agustus. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong para pemimpin mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pembukaan gereja di saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan, setiap jemaat dapat mengikuti protokol ya Tuhan dengan baik, sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, berkati bagi gereja kami GKI Kanaan yang akan buka tanggal 3 Agustus. Tuhan tolong para pemimpin dan semua yang akan mempersiapkan semua yang akan dilakukan ya Tuhan, sehingga dapat disiapkan dengan baik ya Tuhan, dan semuanya jemaat juga dapat mengikuti semua protokol yang ada ya Tuhan. Serahkan tangan kuasa-Mu ya Bapa, berkatilah gereja-gereja ya Tuhan, supaya tidak menjadi penyebaran untuk COVID ini ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan semua ikut campur tangan Yesus Kristus, selamat kami bersama dan berdoa. Amin. Yang terakhir, marilah kita sama-sama berdoa untuk para lansia yang mungkin dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Biarlah kita sama-sama berdoa. Kita ingat namanya, mari kita sebutkan masing-masing dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami dalam hati kami juga berdoa untuk para lansia yang Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesembuhan. Tuhan berkati dalam mereka masa tua mereka juga boleh semakin dekat dengan Tuhan ya Tuhan, dan berkatilah beri semangat ya Tuhan, sehingga mereka dapat melawan segala penyakitnya ya Tuhan. Tuhan berkati, silakan PA pun, silakan juga untuk Bapak Paulus Makali, Ayah yang setelah dioperasi kakinya ya Tuhan, dan misalkan untuk Cingo ya Tuhan, misalkan tangan kuasa juga. Kami berdoa kita Tuhan menolong mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka dapat kelemahan ini ya Tuhan, mereka boleh tetap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami bersama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan. Inilah pokok-pokok doa kami. Bila Tuhan, Engkau sendiri yang menjawab dan Engkau menurut sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Engkau tetap pelihara kami dan memimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami menyelesaikannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati untuk aktivitas kami selanjutnya dalam seharian kami. Biarlah Tuhan tetap melindungi dan Tuhan tetap memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dengan doa kami ini sesuai dan pimpinan kehendak Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, siap berubah.